them from the start. Marcelino flicks on. Armando straight for chase. Marcelino. Timnas Bahrain akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 dalam laga leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jauh sebelum duel Timnas Indonesia versus Bahrain itu digelar, Federasi Sepak Bola Bahrain dibuat ketakutan untuk melaksanakan laga tandangnya di Jakarta hingga mengadu ke FIFA dan AFC. Alasannya sepele, BFA mendapatkan serangan siber dari netizen usai Bahrain menahan imbang Timnas Indonesia 2-2 dalam laga yang penuh kontroversial pada 10 Oktober 2024 lalu di kandang mereka. BFA pun langsung merengek ke FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain ke tempat netral alias di luar tanah air karena mereka merasa tidak akan aman. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta, bunyi pernyataan resmi BFA di akun Instagramnya pada Rabu, 16 Oktober 2024, lalu. Rencananya, laga Timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar Jakarta dan kemungkinan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menanggapi rengekan BFA di atas, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa FIFA akan menggelar laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Dito menegaskan bahwa PSSI bersama pemerintah telah menjamin keamanan bagi tim Bahrain selama kehadirannya di Indonesia. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI, dan memastikan keamanan tim Bahrain saat berada di Indonesia. Tidak ada ancaman yang membahayakan mereka selama bertanding di sini, kata Dito usai dilantik sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, lalu. Kendati demikian, pernyataan dari Menpora itu tidak dipercaya oleh publik Bahrain dalam hal ini media lokal, GDN Online yang tidak mengakui venue pertandingan nanti akan digelar di Jakarta. Alasannya, mereka menilai belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFC terkait venue pertandingan tersebut. Hal itu seakan mengindikasikan bahwa media Bahrain tersebut ketakutan tim kesayangannya untuk bermain di Jakarta melawan Timnas Indonesia. Mereka pun meminta FIFA dan AFC untuk memberikan konfirmasi langsung terkait venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di mana. Setelah melawan Timnas Indonesia, Bahrain akan menjamu Arab Saudi pada 5 Juni 2025 kemudian menutup fase ini melawan Cina pada 10 Juni 2025. Bahrain saat ini menempati peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin, kalah selisih gol dari Timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga dengan poin yang sama. Timnas Indonesia tak gentar dengan persiapan Vietnam yang menurunkan pemain-pemain seniornya, serta meraih 100% kemenangan saat pemusatan latihan di Korea Selatan. Timnas Indonesia menegaskan tidak gentar dengan Vietnam, salah satu rival yang diwaspadai di grup B ASEAN Cup 2024. Untuk edisi kali ini, Vietnam menurunkan seluruh pemain seniornya. Sedangkan Timnas Indonesia menurunkan skuad U22 demi regenerasi dan persiapan SEA Games 2025. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji menegaskan target Timnas Indonesia untuk lawan Vietnam adalah 3 poin. Nantinya, Timnas Indonesia akan melawat ke kandang Vietnam, Viet Tri Stadium, PH Uto pada matchday ketiga ASEAN Cup 2024 Grup B, 15 Desember 2024. Pertama, sebenarnya soal kalah menang, lawan Vietnam, boleh dikatakan kita akan fix betul, kata Sumarji pada Senin, 2 Desember 2024. Karena memang kita tahu bahwa selama ini memang rivalitas kita, boleh dikatakan kalau lawan Vietnam itu auto aura tersendiri. Sehingga anak-anak pun juga betul-betul akan menghadapi lawan Vietnam itu betul-betul all out lah, tegas Sumarji. Kalau bicara soal target ya, kita harus bisa menang lawan Vietnam. Apapun alasannya, sepak bola kembali lagi. Sepak bola itu kan tidak akan keluar jauh dari statistik para pemain, kan begitu, ditambah Sumarji. Vietnam sejauh ini melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Dalam 3 laga uji coba, Vietnam mencatatkan 100% kemenangan. The Golden Stars menang 2-0 atas Ulsan Citizen, mengalahkan Daegu FC 2-0 dan menang lagi atas Jeonbuk Hyundai B dengan skor 3-1. Keseriusan Vietnam juga bukan jadi alasan Timnas Indonesia tidak menargetkan kemenangan. Sumarji tak ragu meski Timnas Indonesia menurunkan skuad U22, boleh diadu dengan kekuatan pemain utama Vietnam. Jadi kalau kita melihat Vietnam itu sepertinya juga menurunkan, boleh dikatakan banyak pemain senior, sementara kita U22, ya kita coba nanti, kita akan beradu mental, beradu strategi, dan beradu fisik, kata Sumarji. Kita lihat saja nanti, siapa yang lebih siap, ya saya kira anak-anak kita
Anak-anak U22 yang saat sekarang ini ada untuk AFF ini, ya jangan diremehkan, Sumarji menegaskan. Kita akan buktikan bahwa kita juga akan bisa bersaing, dan kita akan mampu melawan Vietnam dengan segala kekuatan yang kita miliki, ditutup Sumarji. Timnas Indonesia finish di peringkat kedua pada klasemen akhir grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dipastikan otomatis lolos ke ajang Piala Dunia 2026 nanti. Skema tersebut merupakan karangan program komputer dengan kecerdasan buatan yang biasa dikenal dengan ChatGPT. Salah satu akun di media sosial Instagram memposting prediksi tersebut. Pada unggahan itu, Timnas Indonesia bertengger di peringkat kedua pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong mengoleksi 14 poin dari 10 pertandingan yang dimainkan. Timnas Indonesia berada satu strip di bawah Jepang sebagai pemuncak klasemen dan unggul atas Arab Saudi, Australia, Bahrain serta Cina yang menempati urutan 3-6. Unggahan ini pun langsung ramai mendapat reaksi dari netizen tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang mengaminkan agar prediksi atau ramalan tersebut jadi kenyataan. Sebelumnya, optimisme tinggi juga pernah disampaikan salah satu penggawa Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen terkait peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menurut Ragnar Oratmangoen, semua pemain Timnas Indonesia tidak lagi bermain-main dengan targetnya untuk mentas di kompetisi elit sepak bola itu. Asa Timnas Indonesia untuk melenggang ke Piala Dunia 2026 juga terbilang cukup terbuka lebar. Pasukan Shin Tae-yong bahkan bisa lolos otomatis ke putaran final. Skuad Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Australia sebagai runner-up grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri telah mengantongi 6 poin hasil dari 1 kemenangan atas Arab Saudi, 3 kali imbang, serta 2 kekalahan. Kemenangan atas Arab Saudi cukup spesial karena kembali menumbuhkan optimisme dari para pemain dan seluruh elemen Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Kondisi ini dirasakan betul oleh pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Di hadapan media Belanda, ia bercerita tentang seberapa percaya dirinya main di Piala Dunia. Di sisi lain, Ragnar Oratmangoen mengaku senang karena sekarang mulai banyak pemain asal Belanda yang mau membela tanah leluhurnya yaitu Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dilepas Oxford United ke Timnas Indonesia. Kabar baik ini disambut gembira netizen sehingga berbondong-bondong memberi doa dan harapan untuk Marcelino. Mereka berharap Marcelino jadi pemain terbaik saat membela Timnas Indonesia hingga bisa menembus tempat utama di Oxford United. Ya, melalui akun Instagram resminya, Oxford United resmi melepas Marcelino Ferdinand untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemusatan latihan itu bagian dari persiapan skuad Garuda untuk berkompetisi di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pro dan kontra muncul dalam unggahan Oxford United soal pelepasan Marcelino. Netizen terpecah karena ada perbedaan pendapat. Ada yang menganggap mantan pemain Persebaya Surabaya lebih baik berjuang mendapat tempat utama di klub. Ada pula yang menginginkan Marcelino kembali ke Timnas Indonesia untuk mendapat menit bermain, setelah itu baru membidik tempat utama di Oxford United. Ya, Marcelino memang tak kunjung debut bersama Oxford United sejak direkrut pada Agustus 2024. Mereka yang pro dengan keputusan Oxford United berharap Marcelino mampu menampilkan yang terbaik bersama Timnas Indonesia. Dengan begitu, pemain berusia 20 tahun itu bisa membawa bekal yang cukup sebelum kembali ke Oxford United. Marcelino Ferdinand sempat masuk daftar pemain Oxford United sebanyak 4 pertandingan. Namun, pemain kelahiran Jakarta itu memang masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri akan tergabung bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina di grup B Piala AFF 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Kini, menarik menantikan aksi Marcelino Ferdinand. Belum lama ini, Marcelino juga sukses menjadi man of the match di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Dia mencetak 2 gol dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu hingga membawa timnya menang 2-0. Salah satu media Italia mempertanyakan mengapa Timnas Indonesia tak memasang target finish 2 besar di kualifikasi agar lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Pertanyaan media Italia itu mencuat ke permukaan setelah skuad Garuda meraih kemenangan sensasional atas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia menggulung Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024 lalu. Adalah Marcelino Ferdinand yang menjadi pahlawan kemenangan skuad Garuda atas Green Falcons dengan brace-nya pada menit ke-32 dan 57. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan koleksi 6 angka dari 6 laga. Nantinya, dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih lanjut ke putaran keempat. Dalam 4 laga sisa, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemudian setelah itu, skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. PSSI menargetkan Timnas Indonesia minimal meraih 6 poin di 4 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Tambahan 6 poin nantinya bisa memuluskan asa tim besutan Shin Tae-yong finish di 4 besar demi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, target dari PSSI itu rupanya dipertanyakan oleh salah satu media Italia, yakni Sportellate. Dalam artikelnya, mereka bertanya mengapa Garuda tidak ditargetkan finish di posisi 2 besar. Padahal, menurut media Italia itu, jika Timnas Indonesia finish di 2 besar kualifikasi ini akan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Pertandingan Indonesia berikutnya adalah tandang Australia dan kandang Bahrain pada bulan Maret, kemudian kandang Cina dan tandang Jepang pada bulan Juni, tulis Sportellate dalam artikelnya. Memenangkan 4 hingga 6 poin dalam 2 pertandingan kandang itu mungkin cukup untuk mengamankan setidaknya peringkat keempat, yang berarti memperpanjang impian tersebut, imbuh media Italia itu. Meski secara realistis sulit untuk finish di 2 besar karena ada tim-tim elit Asia seperti Arab Saudi hingga Australia, media Italia itu justru tetap percaya terhadap kemampuan skuad Garuda. Namun, pada titik ini, mengapa tidak berharap untuk menjadi runner-up, dan segera mendapatkan tiket ke Amerika Serikat, tanya mereka. Meskipun beberapa tahun terakhir telah memberikan pelajaran bagi Indonesia, sebenarnya hal tersebut bukanlah menjadi upaya untuk menahan ambisi mereka, tandasnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan hal yang paling krusial terkait peluang ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raihan tersebut berkat torehan positif Indonesia yang sukses menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada matchday ke-6, 19 November lalu. Hal ini membuat peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Adalah tim peringkat pertama dan kedua di putaran ketiga kualifikasi akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat kualifikasi akan lolos ke putaran keempat kualifikasi. Menurut Shin Tae-yong, peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2024 masih terbuka. Ia pun menegaskan hal yang krusial adalah hasil yang didapat saat Timnas Indonesia menghadapi Australia. Menurut Shin Tae-yong, jika tim Garuda bisa menang atas Australia di kandang lawan maka akan membuat pandangan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berubah. Pada bulan Maret tahun depan, pertandingan pertama setelah kompetisi kembali bergulir adalah melawan Australia di Australia, kata Shin Tae-yong Minggu, 1 Desember 2024. Semoga pertandingan melawan Australia berakhir dengan baik, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong menilai, Timnas Indonesia memiliki peluang besar ke Piala Dunia 2026 jika bisa mengalahkan Australia. Apalagi, jika setelah meraih hasil positif tersebut, Timnas Indonesia mampu tampil maksimal di 3 laga lainnya. Tentu pandangan untuk menempati posisi kedua klasemen dalam grup terbuka, karena posisi sekarang, ya ucapnya. Dengan begitu sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Pikirkan baik-baik, tentu Anda bisa mencobanya, disambung ex-pembesut Timnas Korea Selatan tersebut. Pandit sepak bola Vietnam, Quang Huy, memberi peringatan ke Timnas Vietnam jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Timnas Vietnam ketar-ketir lawan Timnas Indonesia, dia mengakui barisan pemain muda skuad Garuda tak bisa dianggap enteng. Meski laga itu masih cukup lama, Quang Huy sudah memperingati Timnas Vietnam akan bahaya Indonesia.
Pakar sepak bola itu berbicara tentang skuad Garuda yang tak ragu menurunkan pemain muda dalam turnamen kali ini. Menurut Kwang Hui, peran pemain bintang dalam skuad memang penting. Namun, dia mengingatkan, tidak ada yang bisa menandingi semangat dari para pemain muda. Inilah yang membuatnya khawatir dengan kekuatan Indonesia. Bagi Indonesia, sepak bola pada dasarnya adalah permainan tim. Pemain bintang selalu menjadi kekuatan pendorong bagi pemain muda yang lebih baik, kata Kwang Hui dilansir dari Sohaven, Sabtu, 30 November 2024. Bintang memang penting, tapi ketika pemain muda bermain, mereka bekerja sangat keras dan mempunyai jenis bahaya yang berbeda, sambungnya. Jadi Vietnam, tidak bisa menganggap enteng Indonesia. Kami masih harus fokus pada diri kami sendiri, tidak terlalu memandang tim lain, tambah Kwang Hui. Diketahui timnas Vietnam akan berada satu grup dengan Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024. Kedua tim itu akan tergabung dalam grup B bersama dengan Laos, Myanmar, dan Filipina. Pertemuan antara timnas Vietnam versus Indonesia akan terjadi pada matchday grup ketiga. Laga tersebut akan digelar di Vietri Stadium, PH Uto, Vietnam pada 15 Desember 2024. Seperti kata Kwang Hui, timnas Indonesia memang akan menurunkan pemain dengan rataan usia 22 tahun. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 33 nama untuk mengikuti pemusatan latihan. Turnamen Piala AFF akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Baik Indonesia maupun Vietnam, mereka sudah melakoni TC untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen tersebut. Kabar terbaru bintang timnas Indonesia Kevin Dix mencetak sejarah baru bagi timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku ini bahkan membuat timnas Indonesia disorot media Eropa berkat penampilan impresifnya dalam membela FC Copenhagen. Kevin Dix berhasil menjadi pahlawan kemenangan dalam laga Dynamo Minsk versus FC Copenhagen dalam UEFA Conference League pada Kamis, 29 November 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat bermain di Mehdi Husseizadeh Stadium, Kevin Dix berhasil membawa kemenangan untuk FC Copenhagen lewat tendangan penaltinya pada menit 55. Gol Kevin Dix inilah yang membuat FC Copenhagen unggul 2-1 atas Dynamo Minsk malam itu. Kevin Dix menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di UEFA Conference League. Bahkan Kevin digadang-gadang bisa menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Bundesliga, sebuah liga sepak bola profesional teratas atau kompetisi utama sepak bola di Jerman. Penampilan Dix inilah yang membuat timnas Indonesia menjadi sorotan media Jerman. Berkat penampilan cemerlang Kevin Dix, nama Indonesia berkali-kali disebut salah satu media ternama Jerman. Sky Sport dalam ulasannya berkali-kali menyebut jika Kevin Dix merupakan pemain timnas Indonesia. Bisa jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Bundesliga. Apakah saya salah? Kevin Dix, dikata salah satu jurnalis. Lebih lanjut jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg membacakan profil pemain timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, Florian Plettenberg juga pernah menyebut dalam akun X pribadinya jika Kevin Dix masuk ke dalam daftar klub Borussia Mönchengladbach untuk bermain di Bundesliga di musim dingin nanti. Borussia Mönchengladbach ingin memperkuat skuad mereka dengan bek tengah baru di musim dingin. Satu nama dalam daftar mereka adalah Kevin Dix, itu turnya. Sementara itu Kevin Dix dalam wawancaranya bersama media lokal asal Denmark Bold, DK menceritakan penampilannya dalam melawan Dynamo Minsk. Saya benar-benar senang dengan 3 poin tersebut. Saya berteriak keras dalam 10 menit terakhir, bahwa kita harus menunjukkan keberanian kita dan berjuang untuk 3 poin, kata Kevin Dix kepada Bold DK. Tak cuma mewawancarai Kevin Dix, salah satu jurnalis Denmark, Raymond Nelausen bahkan memberikan pujian buat pemain keturunan Maluku tersebut di laman Bold DK. Dix memainkan peran penting dalam pertandingan. Dialah yang mencetak gol kemenangan, karena dia kembali menjadi andalan bahkan dari titik penalti, ditulis Raymond Nelausen. Penampilan impresif timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga mendapat pujian dari sejumlah pihak termasuk beberapa media dari kawasan ASEAN. Seperti diketahui, timnas Indonesia yang menjalani debut di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tampil memukau hingga matchday ke-6 pada bulan November ini. Total dari 6 pertandingan yang telah dijalani, skuad Garuda baru sekali 2 kekalahan dan catatkan 1 kemenangan serta 3 kali hasil imbang. Berada di grup C dan memiliki ranking FIFA paling rendah, namun faktanya timnas Indonesia sukses mengimbang Arab Saudi 2-2 di markas lawan. Kemudian menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di GBK, serta Bahrain dengan skor 2-2 ketika kalah dijalani laga tandang.
Sempat telan 2 kekalahan beruntun dari Cina dengan skor 2-1, dan Jepang dengan skor 4-0. Namun dengan perjuangan tanpa henti akhirnya timnas Indonesia raih kemenangan perdana dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia melejit ke urutan 3 klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut hanya berjarak 1 angka dari Australia di posisi kedua atau batas akhir lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kiprah gemilang timnas Indonesia pun mendapat sorotan tajam dari sejumlah media Asia Tenggara. Salah satunya adalah Daily News Ko TH, media asal Thailand tersebut turut menyoroti penampilan gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan saking fenomenalnya performa Garuda, laman tersebut tak sungkan menyebut timnas Indonesia sedang melangkah jauh dan kian dekat menuju Piala Dunia. Sepak bola Indonesia sedang melangkah jauh. Dalam waktu singkat, timnas Indonesia sedang melangkah jauh dalam dunia sepak bola, ditulis Daily News Ko TH. Mereka sedang berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia putaran final, ditambah laman tersebut. Lebih lanjut, media Thailand menyebut timnas Indonesia mampu mengejutkan dunia dan berpeluang besar jadi negara ASEAN pertama yang bisa ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dalam pertandingan terakhir, mereka berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0, menduduki peringkat ketiga grup. Ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi seluruh negara, tetapi juga mengejutkan dunia, tulis Daily News Ko TH. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final, jelas Daily News Ko TH. Meski mendapat pujian tinggi, namun perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih sangat panjang. Pasalnya, skuad Garuda masih memiliki 4 pertandingan sisa yang bakal menentukan langkah mereka selanjutnya. Setelah menghadapi Arab Saudi, nantinya Jai Idzes CS bakal bertandang ke markas Australia untuk jalani laga tandang di matchday ke-7 pada bulan Maret tahun depan. Baru-baru ini, striker Belanda milik FC Utrecht Ula Romeni kedapatan foto bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak lama seusai timnas Indonesia dikalahkan Jepang. Pertemuan Ula Romeni dengan Erick Thohir sekaligus membuktikan omongan sang pemain kepada media Belanda soal timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Lantas, ucapan apa yang pernah dilontarkan Ula Romeni kepada media Belanda tentang timnas Indonesia sehingga kini dianggap kian menjadi nyata? Seperti diketahui, kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat banyak atensi dari penggemar sepak bola bahkan seluruh dunia. Apalagi, pasukan Shin Tae-yong juga sukses mengalahkan tim papan atas Asia yaitu Arab Saudi sekaligus menjaga asa untuk mentas di Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Timnas Indonesia masih harus melewati 5 laga tersisa di fase penyisihan grup babak kualifikasi. Untuk mempersiapkan hal tersebut, PSSI maupun Shin Tae-yong langsung bergerak cepat dengan membentuk skuad yang solid demi main di level tertinggi sepak bola dunia. Salah satunya ialah berburu pemain keturunan Eropa. Memang, sejumlah talenta benua biru dalam beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satu pemain yang paling sering dihubungkan ke timnas Indonesia ialah striker keturunan Medan milik klub Belanda FC Utrecht yakni Ula Romeni. Dalam beberapa tahun terakhir, warganet di Instagram mendesak agar Ula Romeni mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai tujuan karir internasionalnya. Apalagi, situasinya sekarang dirasa cukup tepat mengingat timnas Indonesia yang masih kekurangan daya gedor di lini depan dalam sejumlah kejuaraan. Ula Romeni kemudian angkat bicara mengenai kabar tersebut. Kepada media Belanda, dirinya pun bangga dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tentu saja ada potensi untuk timnas Indonesia. Mereka ingin menciptakan sesuatu bersama dengan menggabungkan pemain lokal dan keturunan, kata Ula Romeni di podcast Donedal milik Football Premier. Bukan cuma didesak supporter timnas Indonesia, pada Maret 2024 lalu, Ula Romeni mengakui jika dirinya telah berbicara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya juga sudah bicara dengan Ketua PSSI. Ini suatu kehormatan karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, dilanjutnya. Akan tetapi, setelah pernyataan tersebut, kabar naturalisasi Ula Romeni lenyap seperti terbawa angin. Kondisi itu berbarengan dengan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Barulah 7 bulan setelahnya atau pada Oktober lalu, media Belanda Gelderlander merilis artikel yang menyebut jika nama Ula Romeni telah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Berbagai reaksi dari supporter sepak bola Jepang melihat timnas Indonesia sedang proses naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bakal kedatangan pemain naturalisasi baru yakni Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah mengumumkan bahwa Ula Romeni menjadi calon pemain naturalisasi yang segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Ula Romeni diperkirakan bakal bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang saat jumpa Australia dan Bahrain. Bomber milik FC Utrecht, Ula Romeni sudah lama digadang-gadang untuk dinaturalisasi. Dengan bergabungnya Ula Romeni, nantinya bakal menambah daya gedor Timnas Indonesia di lini serang, meski sudah memiliki Rafael Struijk. Diketahui Ula Romeni yang masih berusia 24 tahun itu mempunyai keturunan Indonesia dari sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Setelah berakhir semua matchday ke-6, persaingan di setiap grup semakin ketat, terutama di grup C yang dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jepang memimpin klasemen grup C dengan mengumpulkan 16 poin, disusul oleh Australia 7 poin.